Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Budimansyah, saya dari kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 2 Makassar, nomor 26. Di video ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint buatan saya yang membahas mengenai materi bab 1 kelas 12 kurikulum 2013, yaitu mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Jadi ini merupakan presentasinya ya. Jadi pada presentasi ini kita akan membahas mengenai materi menulis surat lamaran pekerjaan. Identitas dari diri saya sendiri seperti yang telah saya terangkan sebelumnya. Lanjut. Pada bab 1 yaitu menulis surat lamaran pekerjaan, terdapat 5 subbab materi yang akan dibahas. Yaitu yang pertama, identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, melaporkan kegiatan membaca buku. Lanjut. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai surat lamaran pekerjaan tentunya adalah penjelasan umum surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Jadi dalam berkomunikasi itu manusia saling memberikan informasi. Bentuk komunikasinya itu ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Bentuk komunikasi tidak langsung salah satunya adalah surat. Kita mulai dengan definisi surat terlebih dahulu. Jadi surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak, seperti orang, instansi, atau organisasi kepada pihak lain. Jadi perlu diketahui bahwa pihak yang mengirimkan surat itu tidak harus orang ya, bisa juga instansi atau organisasi atau perusahaan lain. Terus surat itu banyak jenisnya, tapi yang kita akan jelaskan pada presentasi ini adalah surat lamaran pekerjaan. Mengapa menulis surat lamaran pekerjaan? Menulis dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu merupakan langkah awal dari usaha kita untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Salah satu yang berpengaruh dari diterima atau tidaknya seseorang untuk bekerja di instansi terkait adalah surat lamaran pekerjaan yang dikirimkannya. Jadi ini adalah penting, dari perusahaan itu akan menilai mulai dari aspek penulisan kita, kerapian, format, dan kreativitas dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Jika kita berhasil dalam membuat surat lamaran pekerjaan yang ternyata mampu menarik perhatian pimpinan perusahaan, setidaknya hal ini telah menjadi nilai positif. Dan tentunya kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diterima pada perusahaannya atau mengikuti tahap penyeleksian selanjutnya. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Apa definisinya? Jadi surat lamaran pekerjaan itu secara singkat, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Jenis dan sifat dari surat lamaran pekerjaan itu, surat lamaran pekerjaan merupakan termasuk dalam jenis surat pribadi yang bersifat resmi atau formal. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi yang bersifat resmi atau formal. Karena dia bersifat resmi atau formal, sehingga dalam penulisannya itu terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Pertama kita membahas penjenisan surat lamaran pekerjaan. Ini jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya. Jadi bagaimana surat lamaran pekerjaan itu dibuat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae. Jadi surat lamaran pekerjaan ini tuh riwayat hidupnya itu sudah termasuk ke dalam isi surat karena isinya berupa gabungan, sehingga semua data-data poin-poin identitas yang ada di daftar riwayat hidup itu yang penting-penting harus dimasukkan ke dalam surat lamaran pekerjaan, sehingga bagian identitas pada surat lamaran pekerjaan itu umumnya lebih panjang pada jenis ini. Nah, cara pembuatan surat lamaran pekerjaan ini disebut model gabungan. Yang kedua itu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup atau curriculum vitae. Jadi surat lamaran pekerjaan ini tuh daftar riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan itu dipisahkan. Jadi daftar riwayat hidup itu akan berupa lampiran pada surat. Bagian identitas dari surat lamaran pekerjaan cara ini itu akan lebih pendek. Cara ini disebut model terpisah. Karena surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidupnya itu dipisahkan. Dalam praktiknya, jenis yang sering lebih dipakai oleh para pelamar kerja itu model terpisah.
walaupun dalam pembuatannya itu dia membutuhkan 2 kali kerja, yaitu perlu membuat daftar riwayat hidup, lalu membuat lagi surat lamaran pekerjaan. Namun ini tetap lebih digemari karena suratnya yang tidak terlalu panjang. Sebelum kita bahas apa-apa saja sumbernya, kita perlu tahu apa sih itu sumber-sumber penulisan surat lamaran pekerjaan. Pada surat lamaran pekerjaan itu tentunya ada sebab, ada sumber dari mana kita bisa mengetahui bahwa suatu instansi atau suatu perusahaan itu sedang membuka lowongan kerja contohnya, sehingga yang menyebabkan kita untuk menulis dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan itu. Nah, sumber penulisan itu terdiri atas 5. Yang pertama itu pengumuman resmi. Nah, ini apabila pengumuman itu dari pemerintah atau perusahaan itu diedarkan secara resmi dan kita mengetahui bahwa suatu perusahaan atau instansi itu membuka lowongan kerja dari pengumuman tersebut. Nah, itu bisa menjadi sumber penulisan. Yang kedua itu melalui media. Ya, media ini menyangkut media massa seperti koran, media elektronik seperti TV dan radio, serta iklan. Ini merupakan salah satu sumber penulisan yang paling lazim. Yang ketiga itu dari informasi seseorang. Nah, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu perusahaan atau instansi itu sedang membuka lowongan kerja contohnya, dan dia memberitahukan kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut membutuhkan lowongan kerja, sehingga kita menuliskan surat lamaran pekerjaan untuk melamar pekerjaan tersebut. Maka inilah yang dibilang sumber penulisan surat lamaran pekerjaan yang berasal dari informasi seseorang. Sumber penulisan yang berasal dari informasi seseorang itu nama orang ini bisa dicantumkan, bisa juga tidak, tergantung dari pelamar. Lanjut, permintaan. Nah, perusahaan atau pejabat juga bisa meminta pelamar untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ini juga bisa menjadi sumber penulisan apabila orang tersebut memang terima dan membuat surat lamaran pekerjaan, maka sumber penulisannya itu permintaan dari pejabat atau perusahaan. Lanjut, ya tentunya ada juga inisiatif sendiri. Apabila kita betul-betul memang bertekad mau melamar pekerjaan ini, maka kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif kita sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Jadi dari diri kita sendiri saja. Bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan adalah sistematika dan struktur. Kedua hal ini sangatlah penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Di presentasi ini saya menerapkan 9 jenis sistematika. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan bagaimana model umum dari surat lamaran pekerjaan beserta kode-kode huruf kecil. Kode-kode huruf kecil itu menandakan sistematika penjelasan sistematika surat lamaran pekerjaan yang terdapat di bagian kanan. Jadi yang paling pojok kanan atas itu ada A, tanggal surat, yang menunjukkan tanggal penulisan surat ya, bukan tanggal pengiriman surat. Dia terdiri dari 2 komponen, yaitu tanggal surat dan tempat penulisan surat. Terus di sejajar di kirinya itu, di pojok kiri itu ada dibilang hal. Nah, hal ini dia itu menunjukkan pokok-pokok isi surat, apa yang akan kita bahas pada surat ini. Jadi penulisan hal itu tidak boleh diubah. Menjadi contohnya perihal itu tidak boleh, dan ini bagiannya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Karena seperti yang kita ketahui, surat lamaran pekerjaan itu halnya biasa umumnya sudah pasti ya, yaitu hal untuk lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran. Lampiran itu ditulis di bawah hal, dan ini merupakan petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat lamaran. Nah, dalam penulisannya, surat lampiran itu tidak boleh disingkat, menjadi contohnya lam, serta angkanya itu pada lampiran ditulis menggunakan huruf. Nah, ini juga merupakan bagian opsional sama seperti hal, karena seperti kita ketahui, lampiran nanti akan dijelaskan lagi pada isi surat. Apa-apa saja itu, jadi sebenarnya tidak terlalu perlu, tapi bisa disertakan pada surat lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya itu alamat surat, itu D. Jadi di bawahnya lampirannya beberapa baris di bawahnya lampiran itu ada alamat surat. Alamat surat ini menunjukkan di mana surat ini akan dituju, di mana alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Disarankan tidak lebih dari 3 baris, tidak boleh juga menggunakan sebutan bapak atau ibu atau saudara, tidak boleh ya, karena kurang sopan. Jadi kita menyebutkan jabatan dari orang yang dituju. Nah, setiap barisnya itu tidak diakhiri dan titik. Dan satu lagi mengenai alamat surat itu, penulisan awalnya itu tidak boleh menggunakan kata kepada. Namun lebih formalnya kita
menggunakan frasa yang terhormat atau disingkat YTH. Oke, bagian E itu yang kecil di situ adalah salam pembuka. Paling sering menggunakan frasa dengan hormat. Nah, dia itu diakhiri dengan tanda baca koma ya. Terus isi surat itu F. Terdiri atas 3 paragraf ya. Yang terdiri atas paragraf pembuka, inti surat dan paragraf penutup. Paragraf bisa jadi sebagai alinea. Lanjut di bagian kita pindah ke bagian pojok kanan bawah surat G salam penutup. Dia paling sering menggunakan frasa hormat saya. Diakhiri juga ada tanda baca koma seperti salam pembuka. Di bawahnya ada tanda tangan yang umumnya diletakkan di pojok kanan. Dia itu penting karena keresmian surat lamaran pekerjaan akan lebih kuat jika dibubuhi tanda tangan pengirim surat. Di bawahnya AI nama jelas. Tentunya yang bertanda tangan harus menyentuhkan juga nama jelasnya yang merupakan nama lengkap dari pengirim surat. Mengenai isi surat, jadi isi surat itu tadi seperti jelasnya sebelumnya ada 3 bagiannya. Yang pertama paragraf atau alinea pembuka. Lihat contoh isi surat lamaran pekerjaan di kanan ini, bagian kanan ini. Paragraf pembuka itu ditandai oleh nomor 1. Nah, isinya itu terkait si pelamar, gambaran umum tentang si pelamar, dan sumber informasi ketika menulis surat lamaran tersebut. Pada surat itu dia mencantumkan sumber informasinya yaitu berdasarkan iklan di harian Suara Merdeka yaitu media massa. Lanjut inti surat, dia berisi identitas singkat si pelamar, maksud dan tujuan pelamar, serta lampiran penyerta surat lamaran. Jadi yang pertama itu identitas singkatnya dapat dilihat, ada situ nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir, itu identitas singkat. Terus maksud dan tujuan itu ada pada kalimat mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang bapak atau ibu pimpin untuk bisa ditempatkan pada staf manajer teknik. Itu merupakan maksud dan tujuan dari pelamar. Yang ketiga, lampiran penyerta. Yang itu ya sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan 7 berkas tersebut merupakan lampiran penyerta surat lamaran yang terdapat pada inti surat. Yang ketiga, paragraf atau linea penutup. Ini merupakan paragraf singkat yang berisi kalimat penutup surat serta menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan terhadap instansi atau perusahaan yang dituju. Contohnya itu seperti demikian surat lamaran kerja ini dibuat, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan itu termasuk teks eksposisi ya. Jadi seperti kita ketahui teks eksposisi itu memiliki 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi struktur ini sama pada surat lamaran pekerjaan, kecuali surat lamaran pekerjaan itu dia tidak memerlukan struktur penegasan ulang. Jadi hanya 2 struktur, tesis dan argumentasi. Nah, tesis itu berisi informasi awal yang dikemukakan pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamarnya. Fungsinya untuk memberikan informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Argumentasi itu disajikan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini berusia argumen-argumennya mengapa dia dapat mampu untuk memegang pekerjaan yang ingin dilamarnya. Fungsinya untuk memperkuat pernyataan umumnya atau tesis. Saya singkatkan saja ya, jadi isi dari tes pelamar itu berbeda tergantung model pembuatan surat lamaran pekerjaan. Pada model terpisah itu, surat lamaran pekerjaan itu dipisahkan dengan daftar riwayat hidup, sehingga poin identitas itu hanya yang penting sama relevan saja yang dimasukkan dalam surat. Jadi poin identitas yang perlu untuk dimasukkan pada surat untuk model terpisah itu hanya nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, dan nomor telepon. Sedangkan model gabungan itu surat yang seperti ini harus memperinci bagian identitas pelamarnya dengan menambahkan poin-poin identitas yang telah tertera pada daftar riwayat hidup. Jadi poin-poin identitas penting yang ada di CV atau daftar riwayat hidup itu harus ditambahkan pada bagian identitas surat. Menjadi 11 poin, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat, nomor telepon, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian khusus. Selanjutnya itu lampiran surat lamaran pekerjaan. Jadi ada hal yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan untuk membuktikan argumen kita pada surat lamaran pekerjaan yang telah kita susun. Nah, umumnya itu ada 10 yang dilampirkan, yakni yang pertama daftar riwayat hidup atau curriculum vitae, yang kedua fotokopi jasa terakhir, yang ketiga fotokopi transkrip nilai atau IPK, yang keempat fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk, yang kelima surat tanda pencari kerja, yang keenam surat referensi, yang ketujuh
SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Yang ke-8 surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang ke-9 surat izin orang tua atau wali. Serta yang ke-10 pas foto yang terakhir kita ambil. Langkah menyusun surat lamaran pekerjaan hanya terdiri dari 5 langkah sederhana. Yang pertama, kita menentukan tujuan penulisan surat. Umumnya kalau surat lamaran pekerjaan itu tujuannya kan untuk melamar pekerjaan tertentu. Lanjut, mencatat sumber informasi atas surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kita mencatat dari mana sumber informasi atas surat lamaran pekerjaan ini. Terus yang ketiga itu kita mengumpulkan bahan atau dokumen yang diperlukan. Jadi apa yang akan kita lampirkan pas surat lamaran itu kita kumpulkan terlebih dahulu sebelum menulis surat. Yang keempat itu menyusun kerangka surat dan mengikuti sistematika dari surat lamaran pekerjaan serta strukturnya dengan benar. Yang kelima, mengembangkan kerangka surat yang menjadi satu surat yang utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasan serta menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan surat yang disusun. Anda dapat membaca sendiri ya contoh surat lamaran pekerjaan ini. Bisa di pause dulu videonya untuk dibaca contoh surat lamaran pekerjaannya. Kita harus memperhatikan kaidah kebahasan dari surat lamaran pekerjaan. 7 poin penting. Yang pertama adalah kita harus menggunakan bahasa baku. Nah, saya akan menjelaskan bahasa baku di slide selanjutnya. Yang kedua, kita harus menggunakan kata ganti tunggal saya. Yang ketiga, kita harus menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kita harus juga menggunakan kalimat yang menyatakan tujuan dan menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Menggunakan kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri, serta menggunakan kalimat persuasif yang bersifat mengajak dan ucapan terima kasih. Ciri-ciri bahasa baku. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sebuah surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa baku. Ciri-cirinya, yang pertama, bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi dia betul-betul murni bahasa Indonesia. Terus yang ketiga itu dia bukan merupakan ragam percakapan. Dia memakai imbuhan eksplisit, yaitu imbuhan yang memang jelas maknanya. Yang kelima, dia memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap. Yang keenam, memakai hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketujuh, tidak bersifat rancu. Rancu artinya memiliki arti yang tidak jelas atau ambigu. Jadi dia pasti memiliki arti yang jelas atau tidak ambigu. Yang kedelapan, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme sendiri itu menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas. Kesalahan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan ada 4 bagian yang paling sering terjadi kesalahan. Yang pertama pada tanggal surat. Nah, tanggal surat yang benar itu apabila dia setelah tempat dia menggunakan koma, terus penulisan tempat kapital, bulan juga kapital, seperti yang paling di bawah. Yang pertama salah karena tidak pakai koma, yang kedua salah karena memakai titik di bagian akhir, dan yang ketiga salah karena pakai tanda pisah. Yang kedua itu lampiran. Lampiran itu tidak boleh disingkat dan penulisannya harus menggunakan huruf. Yang pertama salah karena lampirannya disingkat menjadi lam. Yang kedua salah karena menggunakan angka. Yang ketiga salah karena juga menggunakan angka walaupun menuliskan hurufnya. Hal ini merupakan pemborosan ya. Yang keempat itu benar karena dia menggunakan huruf. Selanjutnya salam pembuka. Nah, salam ini lebih sederhana sedikit. Yang pertama itu dia salah karena dia huruf H pada kata hormat dia menggunakan huruf kapital. Seharusnya tidak dia huruf kecil. Yang kedua, salah karena dia menggunakan titik. Yang ketiga, dia salah karena huruf D yang seharusnya kapital dia menggunakan huruf kecil. Dan yang terakhir itu benar ya. Jadi D-nya harus kapital, hanya yang kecil dan pakai tanda koma di akhirnya. Salam penutup itu pada prinsipnya sama dengan salam pembuka. Yang pertama salah karena S-nya menggunakan huruf kapital. Yang kedua salah karena menggunakan titik. Yang ketiga yaitu yang benar, pakai tanda koma. Kesimpulannya itu, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang bersih permohonan atau bekerja di suatu lembaga. Nah, dia termasuk ke dalam teks eksposisi. Cara penyusunannya ada 2, model gabungan, model terpisah. Terus sistematikanya tadi ada 9, strukturnya, tesis dan argumentasi. Kaidah kebahasannya tadi juga sudah dijelaskan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Demikianlah presentasi PowerPoint saya yang sederhana. Semoga dapat bermanfaat, dapat diterima, dimengerti dan dipahami materinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, dan terima kasih banyak sebelumnya. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.